Dari Bujur Timur Pak ya? Iya, Dari Bulga. dari Sibolga ini? Garus ya? Inilah yang bikin apa itu? Banjir itu? Kurasa nggak ada kaitannya lah ke sana. Hah? Udah nggak ada kaitannya itu ke sana. Kayu sebesar ini dibawa? Ya berapa ratus? Diameter? Berapa ratus kilometer itu dari? Hah? Berapa ratus kilometer itu dari ya, Banduamas ke Sibolga? Wow. Udah merajalela itu Pak. Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Ini manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah tuh kayu? Dia bikin salah tuh pohon tuh apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia. Pencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia. Kok dipotong begitu aja? Dan yang lebih menjengkelkan, itu truk itu lewat di jalan raya 2 hari setelah peristiwa banjir ini. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat di depan hidung kita. Sungguh menyakitkan Pak Menteri. Ini suatu, kalau orang Jawa bilang ngece. Apa ngece? Ngejek, mengejek tuh ya. Perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu apa ya? Suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia. Saya minta kepada Pak Menteri untuk cari tahu siapa perusahaan itu dan tolong jangan ada pohon-pohon besar lagi yang ditebangin. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Kita setuju semua ya teman-teman ya. Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai. Itu kan bukan hanya itu akibat apa? Ya tadi Pak Alex bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan. Ini harus diperketat lagi untuk syarat-syaratnya. Jangan kita biarkan gitu saja. Sudah cukuplah ini, jangan lagi ke depan mau siapa kayak itu di belakangnya, mau bintang-bintang kayak mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya, siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan hutan kita, ditindak aja. Bapak nggak usah takut-takut, kami di belakang Bapak. Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu 2. Pertama beliau katakan, kamu jaga hutan. Yang kedua, kamu harus berani. 2 yang disampaikan Pak Presiden. Pak Menteri tadi mengatakan bahwa tugas Presiden kepada saya itu 2. Yang pertama adalah tolong jaga hutan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak sudah menjaga hutan hari ini? Apakah Bapak akan mampu dengan kondisi hutan hari ini? Bapak akan terus jaga sampai 5 tahun? Undangan ini Pak Menteri, undangan hari ini adalah terkait dengan banjir dan longsor di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Saya belum melihat, Bapak memaparkan apa penyebab banjir yang sekarang terjadi. Penyebabnya apa? Bapak tidak mengatakan ada penyebabnya, mulai dari Bapak katakan curah hujan, kemudian permasalahan iklim, dan seterusnya. Tapi apa yang Bapak simpulkan penyebab banjir di 3 provinsi itu? Yang dinantikan oleh publik itu, ya, sehingga
kalaupun kemudian kita melakukan taubat nasuha atau taubat ekologi bahasanya Pak Slamet, maka rukun taubat itu yang pertama adalah akui dulu kesalahan kita. Ini kita belum mengakui kesalahan kita, ini kita tidak pernah mengaku salah. Tapi saya menyaksikan sendiri Pak, saya turun ke lapangan dan saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya gitu. yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal apa yang tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kasihan korban jiwa di sana. Kalau saya lihat Pak Menteri nggak punya hati nurani. Kenapa saya gitu? Saya ikuti perjalanan Pak Menteri waktu ke NTT. Saya minta Pak Menteri aja ke Mutis, padahal itu bakal akan terjadi seperti Sumatera. Pak Menteri pilih persiar ke Rote. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera? Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua Pak Marjoan yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin teman-teman Komisi 4 saya keras karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya bagaimana seorang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ya, politisi dari PSI yang menjadi menteri. Di sini Menteri Kehutanan dipermak habis ya di DPR Komisi 4, dan di situ ada Bu Titik Soeharto sebagai ya ketua Komisi 4 ya. Dan di sini benar-benar ya dikuliti habis kebijakan-kebijakan Menteri Kehutanan yang ya dinilai statement-statementnya justru kurang empati terhadap ya korban banjir di 3 provinsi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh ya. Di sini Menteri Kehutanan ya berusaha memaparkan apa yang sudah dilakukan selama setahun ini ya. Tetapi di tujuan Komisi 4 mengundang Menteri Kehutanan adalah terkait dengan adanya bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh di 3 provinsi ini. Tetapi paparannya justru
tidak ada yang menyangkut soal apa penyebab terjadinya banjir bandang di 3 provinsi itu, tetapi justru memaparkan yang ya telah mencabut izin lah, telah ini itu deforestasi katanya turun. Deforestasi turun, tetapi kenapa justru di saat turun malah terjadi bencana? Tentunya recovery ataupun reboisasi hutan ini tidak dilakukan. Dan akhirnya apa bencana yang datang dan kemarin-kemarin kan statementnya juga sangat lucu sekali ya, menyalahkan cuaca lah, yang cuaca ekstrim, hujannya menyalahkan hujan segala macam, tanpa mengintrospeksi diri gitu loh. Apakah tindakan-tindakan kita udah benar apa belum, kebijakannya udah benar apa belum, apakah sudah dicek semua hutan-hutan kita itu. Dan di sini Bung Raja Juli Antoni ini mengatakan bahwa beliau ditugaskan sebagai Menteri Kehutanan, tugasnya adalah 2, menjaga hutan dan juga harus berani katanya. Dan pertanyaan para anggota DPR juga tajam-tajam sekali ya. Bahkan salah satu anggota DPR itu menuntut Raja Juli Antoni segera mundur. Kalau memang sudah nggak mampu, mundur saja. Tetapi anehnya ketika keluar dari gedung DPR ditanya oleh para wartawan, ya jabatan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan menteri atau dicopot atau tidaknya itu hak prerogatif presiden. Normatif sekali jawabannya. Ya nggak harusnya, kalau memang ya ini saya ikut bertanggung jawab dan untuk ini saya menyatakan mundur, justru itu lebih elegan. Masalahnya ini penggundulan hutan yang luar biasa, pembalakan liar tanpa HPH ataupun dengan HPH, ini jelas-jelas terjadi dan hingga akhirnya timbullah bencana banjir bandang yang begitu memakan banyak korban ya. Dan harusnya sebagai seorang menteri kehutanan, hutannya sudah porak-poranda, harusnya bertanggung jawab dan ya konsekuensi akhirnya ya mundur. Ngapain gitu loh. Tetapi di sini justru malah mengelak atau menolak mundur. Kan sama aja statementnya itu menolak mundur meskipun jawabannya normatif. Walaupun ya sama saja lah, kalau menurut saya itu sama saja mengelak dan menolak mundur. Jawabannya kan normatif sekali. Jabatan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan masalah jabatan menteri itu hak prerogatif presiden mau direshuffle atau tidak. Kan jawaban yang normatif dan cenderung bertahan gitu loh ya, tanpa menyadari bahwa ya kesalahannya, kebijakannya. Dan ketika itu seorang bupati dari Tapanuli Selatan mengungkapkan bahwa ketika bulan berapa tuh Raja Juli Antoni mencabut izin, tetapi setelah 3 bulan kemudian diterbitkan lagi izin tersebut ya oleh menterinya juga. Jadi kan hanya ya pemanis saja di depan, ketika baru dilantik cabut, sudah jalan 3 bulan hidupan lagi izinnya. Jadi di sini para anggota DPR memang begitu keras, begitu pedas ya. Bahkan ada yang menyuruh tobat nasuha, dan ada juga yang pol-polannya ada yang menyuruh mundur. Ya memang harusnya begitu. Dan anggota DPR memang harus kritis sih, apalagi ini menyangkut bencana, menyangkut kesalahan kebijakan mengakibatkan bencana alam yang memakan ya korban jiwa, korban harta benda, korban materi yang tidak sedikit. Dan itu terlihat sekali pemerintah juga sepertinya kan gelagapan menghadapi bencana ini. Seolah-olah dana yang untuk bangun infrastruktur aja tidak langsung dialokasikan untuk menangani bencana tersebut supaya cepat pulih. Justru malah kelihatannya pemerintah setengah hati ya dalam tanda kutip menangani bencana di 3 provinsi tersebut. Nggak tahu alasannya apa. Meskinya itu ditetapkan sebagai bencana nasional karena korbannya begitu banyak ya.
dan pemulihannya sangat lama. Ya bayangin aja berapa ratus jembatan yang putus, berapa ribu rumah yang hilang, dan mesti dibangun ulang. Berapa ribu orang tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ini kan sangat lama sekali. Recovery-nya, memulihkannya sangat lama sekali, dan kelihatan sekali pemerintah ini gagap. Ya harusnya bukan ya memang ini tanggung jawab pemerintah daerah, tapi kalau sudah begini harusnya diambil alih oleh pusat. Jadi semua itu gerakannya cepat gitu loh. Ya buat apa uang disimpan-simpan, uang APBN segala macam, alokasikan ke sana. Kan itu rakyat kita juga, saudara kita juga. Jadi nggak bisa ditahan-tahan. Memang harus total dibenahi pejabat-pejabatnya ataupun perusahaan-perusahaannya yang ternyata terbukti sebagai penyebab terjadinya banjir bandang ini, ya harus dicabut izinnya, sita bahkan kalau bisa asetnya untuk mengganti rumah warga, untuk mengganti materi-materi yang hanyut ke bawah banjir bandang ini. Harusnya seperti itu. Dan saya rasa kisah APBN di tahun ini pun mungkin bisa untuk mengcover pemulihan di ketiga provinsi ini. Harusnya diambil langsung oleh pusat dan dijadikan bencana nasional. Jadi semua ditangani oleh pusat. Tetapi sampai hari ini tidak ada keputusan dari presiden atau dari pemerintah menetapkan bahwa itu bencana nasional. Ya kita nggak tahu, saya orang awam ya, kategori bencana nasional itu apa korbannya harus ratusan ribu atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Mestinya, dan banyak sekali netizen, banyak juga para pakar juga menyarankan supaya bencana di 3 provinsi ini menjadi bencana nasional supaya penanganannya langsung dari pusat. Dan anehnya para pejabat, para menteri juga masih ada aja yang pansos di sana, yang cari panggung di sana. Dan itu yang bikin kita gregetan ya. Marah campur geram sekali ngelihatnya. Orang lagi kesusahan, ya memang di mukanya membantu, memberikan sumbangan segala macam. Tetapi di balik itu semua ada muatan politis yang sangat kental sekali. Ya sebut saja Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution memberikan bantuan. Setiap di mana ada kamera, udahlah itu pasti pencitraan. Kalau memang bantu, ngapain? Yang megang kamera ya media saja yang megang kamera, bukan dari timnya. Harusnya seperti itu. Tapi gini enggak, kelihatan sekali pencitraannya ya. Kelihatan sekali cari panggung pansosnya di situ, memanfaatkan orang yang lagi kesusahan, yang lagi kena bencana. Ini kan harusnya tidak terjadi seperti itu. Dan ya itulah negeri Indonesia, negeri yang makmur serta kaya raya ini, yang menghadapi bencana, gelagapan ataupun kebingungan dari pemerintahnya. Ya, kalau pemerintah daerah, saya rasa biarpun nggak mampunya pasti akan turun tangan. Seharusnya pemerintah pusat langsung ambil alih, nggak harus nunggu pemerintah daerah itu angkat tangan ataupun menyerah. Harusnya seperti itu. Dan ya mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan bagi Anda yang ingin berkomentar silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia, dan bagi Anda yang belum subscribe silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.